Tes tes. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, jadi hari ini atau menit ini ada breaking news ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat sekilas di crypto bubble tidak ada kenaikan yang signifikan. Jadi kita nggak tahu nih breaking news apa yang saya maksud ya teman-teman. Namun di per 1 jam sudah mulai ada peningkatan signifikan atau sudah mulai kelihatan hijau-hijau. Oke, kita langsung masuk ke poinnya. Nah, oke teman-teman, jadi inilah market outlook Bitcoin. Jadi Bitcoin adalah segala penentu eh, naik atau turunnya altcoin atau semua market kripto ya. Nah, oke, jadi kita melanjutkan analisa dari seminggu ini. Jadi di beberapa video saya menekankan atau selalu membahas tentang trendline yang harus ditembus oleh Bitcoin. Nah, jadi setelah beberapa kali gagal ditembus trendline tersebut ya. Nah, teman-teman, hari ini atau jam ini inilah yang saya maksud breaking news atau kabar yang lumayan surprisingly ya. Karena harga saat ini sudah mulai tembus dari trend line-nya. Nah, ini si candle hijau sudah mulai menembus trend line atau garis diagonal yang saya buat ini nih. Nah, ini adalah penentu. Jadi jika si candle ini bisa bertahan di atas garis trend line, ini akan menandakan sinyal bullish atau setidaknya dia akan terlepas dari tren penurunan. Karena kalau kita lihat ini dari tanggal 5 atau di sebulan terakhir ini, tren Bitcoin di bulan Juni itu terus turun drastis ya teman-teman. Nah, sampai puncaknya penurunan itu terjadi di tanggal 24 di hari Senin. Jadi memang di dalam weekly di minggu ini Bitcoin berhenti mengalami penurunan ya. Puncaknya di Senin di awal pembukaan weekly dia memantul di area 58.000 atau itu menjadi harga terdasar di minggu ini dan dia langsung membuat wick sangat jauh. Dia langsung berbalik arah ya dan mencoba menembus resisten sampai 3 kali ya, triple top tapping sampai 3 kali, kemudian dia turun dan 4 kali dia menyentuh trend line. Nah, ini yang menarik. Jadi di beberapa video lalu saya bahkan sudah menunggu ya dia itu akan breakout atau belum, dan ternyata belum berhasil juga. Nah, akhirnya saat ini dia berhasil breakout. Jadi si Bitcoin berhasil breakout. Mungkin ini juga menjadi tanda mengapa di jam ini market almost crypto ya, market semua kripto ini mengalami kenaikan atau setidaknya hijau ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di slide berikutnya juga sama, ini di market cap kecil juga mengalami kenaikan ya. Itu tidak lain memang dampak dari breakout ini menurut saya. Oke, jadi nah kalau kita bahas juga untuk sebelumnya, jadi memang ada rumor ketika di bulan Mei ini ya, Mei, kemudian mau masuk ke Juni itu banyak pakar-pakar memang secara historical data menyarankan untuk Juni itu mending kita skip aja katanya. Jadi sell in Juni katanya. Ada yang berpikiran seperti itu dan ternyata memang benar. Nah, selanjutnya kemanakah harga Bitcoin atau market crypto selanjutnya ya? Nah, sekarang video ini di syuting ada di tanggal 30. Jadi jika teorinya sell in Juni, apakah kita buy di Juli ya? Nah, teman-teman, saya juga ada data historical ya. Oke, kita lihat datanya. Nah, jadi di data 2013 ini Juni itu jadi teori yang saya buat atau kebiasaannya gitu ya.
jika di Juni merah, biasanya Juli itu hijau. Nah, ini rata-rata pergerakan Bitcoin ya di tiap tahunnya. Kita lihat di 2013, Juni itu merah bahkan 30%, hampir 30% ya. Sama seperti sekarang. Nah, di Juli dia naik 9%. Setidaknya di Juli ada kenaikannya atau hijau. Kemudian di Agustusnya dia sudah mulai pump, Oktober pump, dan November lebih gila lagi. Oke, kemudian di 2014 dia hijau, artinya Julinya jadi merah ya. Kita skip dulu, kemudian nah di 2018 ada di Juni merah lagi 14%, di Julinya naik 20% atau ngepam. Kemudian 2019 dia nggak merah ya. Nah, 2020 merah lagi, di Juli hijau, merah, Juli hijau, merah, Juli hijau. Nah, di 2024 Juni ini merah lagi nih. Apakah di Julinya juga akan hijau? Biasanya data historical menunjukkan hal yang sama gitu ya. Kemudian namun ya saya tekankan lagi, memang ini tergantung dengan probabilitas ya. Jika dia benar terus atau selalu mengalami hal yang sama, mungkin bisa jadi tahun ini gagal gitu ya. Nah, namun kalau sejauh mata memandang istilahnya, di sini memang pergerakan sudah menunjukkan akan pembalikan arah nih. Setidaknya ada pembalikan arah. Jadi ketika turun, dia sudah tidak akan turun lagi, minimal dia sideways atau ya hopefully bisa balik arah jadi naik ya. Oke, sebelum penutup, saya mau lihat dulu time frame di time frame kecil ya. Oke, jadi time frame kecil juga masih menunjukkan bahwa dia crossing di trendline itu sangat bagus sekali. Oke, bahkan di 1 jam ya. Oke, jadi kita lihat di sini tentunya kita harus tunggu dulu wait and see. Dia sudah breakout bagus sekali, namun kita harus tunggu. Ini apakah akan menjadi weak saja atau gagal breakout atau dia dipastikan benar-benar breakout. Nah, ini ada 16 jam lagi untuk sebelum candlenya menutup ya. Jadi candle penutupan per hari itu tinggal 16 jam lagi di waktu saya shoot ini. Oke, jadi artinya candle sekarang adalah penentuan untuk di bulan Juli apakah bullish atau bearish kembali. Oke, itu aja teman-teman. Jadi itulah poin-poin yang teman-teman harus ingat atau perhatikan ya untuk sebelum itu bisa membeli. Jadi itu aja video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jadi ini tambahan aja. Jadi di kala Bitcoin sedang dalam penentuan gitu ya, nanti akan saya update terus-menerus bagaimana kelanjutan pergerakan harganya ya, dan juga prediksi harga kedepannya. Oke, gitu aja. Makasih. Sampai jumpa.